Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baso Muhtar Fajar Al-Ghifari dengan NIM D022231. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait analisis regresi tunggal dan analisis regresi ganda. Nah, pertama itu pendahuluan. Dalam analisis data, regresi adalah metode yang digunakan untuk memahami hubungan antar variabel-variabel. Ini membantu kita menentukan bagaimana satu variabel bergantung pada variabel lainnya. Ada dua jenis utama regresi, yaitu regresi tunggal dan juga regresi ganda. Nah, regresi tunggal melibatkan satu variabel dependen dan satu variabel independen. Ini digunakan untuk menentukan seberapa baik satu variabel dapat memprediksi variabel lainnya. Nah, untuk analisis regresi ganda melibatkan lebih dari satu variabel independen. Ini memungkinkan kita untuk mengkaji bagaimana beberapa faktor mempengaruhi suatu variabel dependen. Nah, untuk analisis definisi dari analisis regresi tunggal. Nah, regresi tunggal atau regresi linier sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antar dua variabel. Dalam metode ini, satu variabel bertindak sebagai variabel dependen yang ingin diprediksi atau dijelaskan, dan satu variabel lainnya sebagai variabel independen yang digunakan untuk membuat prediksi. Tujuan utama analisis regresi adalah untuk menentukan seberapa baik variabel independen dapat memprediksi atau menjelaskan variabel dalam variabel dependen. Variasi dalam variabel dependen. Proses ini melibatkan pencarian garis lurus terbaik yang sesuai dengan data yang disebut garis regresi. Garis ini mewakili hubungan rata-rata antar variabel independen dan dependen. Secara keseluruhan, analisis regresi tunggal adalah alat yang sederhana dan efektif untuk mengevaluasi dan memprediksi hubungan antar dua variabel, membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Contoh kasusnya, seorang guru ingin mengetahui hubungan antar jumlah jam belajar siswa dan skor ujian matematika mereka. Data dari 10 siswa mencakup jumlah jam belajar sebagai variabel independen dan skor ujian sebagai variabel dependen. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa ketika jumlah jam belajar meningkat, skor ujian cenderung meningkat. Guru memplot data tersebut dan menggunakan analisis regresi tunggal untuk menentukan garis lurus terbaik yang mewakili hubungan antara jam belajar dan skor ujian. Misalkan, setelah menganalisis, diperoleh persamaan garis regresi, yaitu Y sama dengan 50 tambah 50 X. Nah, ini menunjukkan bahwa tanpa belajar atau jam belajar sama dengan 0, siswa diprediksi mendapatkan skor 50 dan setiap tambahan 1 jam belajar meningkatkan skor ujian sebesar 5 poin. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan positif antar jam belajar dan skor ujian. Semakin banyak waktu yang dihabiskan siswa untuk belajar, maka tinggi skor ujian mereka yang diperoleh. Semakin tinggi juga skor yang mereka peroleh. Informasi ini dapat membantu guru memberikan rekomendasi mengenai jumlah waktu belajar yang optimal untuk mencapai hasil ujian yang lebih baik. Prosedur analisis dari regresi tunggal. Yang pertama itu mengumpulkan data tadi, kemudian memplot datanya. Setelah itu formulasi model, lalu estimasi parameter, kemudian evaluasi model, lalu melakukan uji signifikansi, kemudian interpretasi hasil, lalu memprediksi atau prediksi. Nah, selanjutnya itu definisi dari analisis regresi ganda. Regresi ganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk membuat atau menganalisis hubungan antar satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Metode ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana kombinasi beberapa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Tujuan utama dari regresi ganda adalah untuk menjelaskan atau memprediksi variasi dalam variabel dependen menggunakan beberapa variabel independen. Model regresi ganda biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan linear yang mencakup intercept, koefisien untuk setiap variabel independen dan kesalahan atau residu. Dengan regresi ganda, kita dapat mengidentifikasi pengaruh relatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, mengontrol pengaruh variabel lain, dan meningkatkan ketepatan prediksi variabel dependen. Contohnya dalam analisis penjualan produk,
Regresi ganda digunakan untuk mengevaluasi bagaimana faktor-faktor seperti harga, pengeluaran iklan, dan lokasi toko secara bersama-sama mempengaruhi penjualan. Contoh dari kasus analisis regresi ganda itu, seorang manajer pemasaran ingin memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan produk di beberapa toko. Data yang dikumpulkan mencakup penjualan bulanan. Ini adalah variabel dependennya. Kemudian harga produk, pengeluaran iklan, dan lokasi toko adalah variabel independen. Setelah melakukan analisis regresi ganda, diperoleh persamaan regresi. Y sama dengan 100 dikurang 5x1 tambah 0,1x2 tambah 200x3. Dalam persamaan ini, intercept 100 menunjukkan penjualan dasar saat variabel independen bernilai 0. Koefisien kurang 5 pada harga produk berarti setiap kenaikan 1 unit harga menurunkan penjualan sebesar 5. Koefisien 0,1 pada pengeluaran iklan menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit pengeluaran iklan meningkatkan penjualan sebesar 0,1 unit. Koefisien 200 pada lokasi toko menunjukkan bahwa lokasi pusat kota meningkatkan penjualan sebesar 200 unit. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa harga produk berpengaruh negatif terhadap penjualan, sementara pengeluaran iklan dan lokasi berpengaruh positif. Ini membantu manajer pemasaran dalam membuat keputusan strategis terkait harga, alokasi anggaran iklan, dan pemilihan lokasi toko. Untuk prosedurnya, itu pertama mengumpulkan data, kemudian melakukan formulasi model, lalu estimasi parameter, kemudian melakukan evaluasi model, lalu uji signifikansi koefisien, lalu diagnostik model, kemudian interpretasi hasil, lalu prediksi. Jadi kesimpulannya itu, analisis regresi tunggal digunakan untuk memahami hubungan antar satu variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, sedangkan untuk analisis regresi ganda melibatkan satu variabel independen untuk memprediksi satu variabel dependen. Teknik ini membantu memahami bagaimana beberapa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen. Oke, kedua metode ini sangat penting dalam analisis statistik, memungkinkan peneliti mengeksplorasi hubungan antar variabel dalam berbagai bidang seperti ekonomi, ilmu sosial, kesehatan, dan teknik. Oke, itulah tadi pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.